Hai, Shalom teman-teman pra-remaja. Apa kabarnya nih hari ini? Senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa lagi secara virtual di ibadah sekolah minggu GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita mau mulai ibadah dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita angkat pujian, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan semuanya. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Bebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Haleluya. Dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Haleluya. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Sekarang waktunya untuk kita menyiapkan hati kita dan mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami anak-anak Tuhan bisa kembali berjumpa secara virtual Tuhan untuk beribadah sekolah minggu. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, untuk segala berkat Tuhan, untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk perlindungan yang Tuhan sudah berikan bagi kami di masa-masa yang sulit ini. Apalagi beberapa minggu terakhir sangat sulit bagi kami Tuhan, masa yang begitu berat untuk kami, tetapi kami mengucap syukur bahwa saat ini
Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk menikmati firman Tuhan dan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menyiapkan hati kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji, memuliakan nama-Mu, dan kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak ya Allah Bapa, inilah segala doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita angkat pujian Engkau Setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda-Ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kisah Para Rasul 6 ayat 8-13. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta orang tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Kaget nggak?
pas kata-kata ini muncul di layar kalian. Nah, coba deh baca beberapa kalimat yang ada di sini. Sempat nggak kalian mengucapkan kata-kata ini? Atau sempat juga nggak kalian pernah mendapatkan atau menerima kata-kata ini dari orang lain? Oke, tadi kita sudah baca dari Stefanus. Sekarang kita bahas nih, siapa sih Stefanus? Oke deh, coba teman-teman anggap bapak tua yang ada di gambar ini Stefanus ya. Stefanus itu, pertama, dia adalah orang Yunani beragama Yahudi. Oke. Kedua, sosok beriman kepada Kristus dan penuh dengan Roh Kudus. Yang ketiga, senang melakukan mujizat di berbagai tempat. Keempat, Stefanus itu senang memberi diri melayani Tuhan lebih dari sekedar tugas diaken. Dan kelima, senang melayani orang yang berkekurangan. Wow, kalau dilihat, karakternya Stefanus ini luar biasa hebat. Dia itu percaya pada Tuhan dan gak sekedar percaya teman-teman, tapi dia melayani Tuhan dengan sangat luar biasa, lebih daripada apa yang harusnya menjadi tugas dia. Kalau ngeliat karakternya Stefanus yang luar biasa ini, melihat pelayanan dia, kita bisa bilang bahwa kayaknya hidupnya Stefanus baik-baik aja deh. Pasti Tuhan sayang banget sama dia. Pasti dirawat, banyak orang yang senang sama dia. Gak ada tuh yang namanya haters. Apa benar? Coba kita cross check lagi dari Alkitab di ayat selanjutnya. Kisah Para Rasul 7 ayat 54-60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Bentar. Perasaan tadi, Stefanus hidupnya udah enak deh. Dia senang melayani, dia suka membantu orang banyak. Loh, kok Stefanus aja yang dikasihi oleh Tuhan dan orang yang setia, suka melayani, malah diperlakukan tidak layak? Kenapa ya? Kok kayaknya gak adil banget? Teman-teman pasti udah tahu dan sering banget dengar cerita tentang Stefanus. Tetapi kita mau lihat lebih dalam lagi nih. Coba deh teman-teman lihat. Dari ayat yang sudah kita baca, apakah Stefanus melawan? Enggak teman-teman. Stefanus tidak melawan. Pertama, di perikop sebelumnya, Stefanus itu justru berkhotbah dan terus bersaksi bagaimana Tuhan Allah membimbing dia dan bagaimana mujizat-mujizat Tuhan Allah itu terjadi untuk orang banyak. Dia nggak melawan, tapi dia berkhotbah, malah bersaksi. Yang kedua apa? Di ayat 59, Stefanus itu berdoa dengan luar biasa dan dia menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Luar biasa banget teman-teman. Selanjutnya di ayat 60, ketika dia sudah hampir meninggal karena dirajam dengan batu oleh orang-orang yang membenci Stefanus, justru Stefanus mengampuni mereka dan memohon kepada Allah untuk juga mengampuni mereka. Karena Stefanus merasa bahwa mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Teman-teman, luar biasa sekali imannya Stefanus dan luar biasa sekali bagaimana Stefanus benar-benar menjadi jati diri Kristus yang seutuhnya, dan dia benar-benar setia dan melayani Tuhan Allah dengan luar biasa sampai akhir hidupnya. Teman-teman,
Ngerasa dejavu nggak sih? Kisah Stefanus ini sebagai orang yang baik, dia suka menebarkan kebaikan di mana aja, dia percaya kepada Tuhan. Kok bisa-bisanya orang yang sebaik Stefanus ini punya haters yang sampai merenggut nyawanya? Kayaknya kejadian itu nggak cuma terjadi di masa lampau aja deh. Di zaman sekarang juga banyak nih ternyata yang ada banyak ketidakadilan, ada banyak yang kok nggak sesuai ya. Orang ini sudah melakukan kebenaran, orang ini sudah sangat baik, tetapi kok tidak adil ya? Coba kita ingat-ingat. Di zaman sekarang, apalagi pas kita udah di rumah aja nih, dan ya kehidupan sosialisasi kita cuma dari digital aja nih. Ya Instagram, ya YouTube, ya Twitter, TikTok. Pernah nggak ngerasa kayak gini? Ada nih sampai masuk ke berita, katanya netizen Indonesia tidak sopan se-Asia Tenggara. Waduh. Terus ada juga nih siapa di sini yang para pecinta K-popers. Ampe-ampe ada yang komen ke Instagramnya artis-artis ini karena nggak suka. Haters gonna be hate ya. Terus ada juga nih biasanya kata-kata yang suka muncul di komen-komen dari netizen-netizen dengan jempol-jempol lentur mereka. Ya masa gitu doang baper. Canda baper. Lah, dia kan udah biasa dibully. Ya lanjutin aja kali ya ngebully dia. Terus ada juga nih teman-teman yang ampe kalau misalnya udah berbuat salah sama dia, terus dia bilang gini, kesalahan lo akan gue inget sampai kapanpun. Ini kayaknya sering banget muncul di sosial media, ya nggak sih? Pertanyaannya, apakah kita boleh membenarkan hal-hal seperti itu? Apakah kita boleh benci sama orang lewat sosial media? Nah, sebelum kita belajar banyak tentang bersaksi, dan kalau teman-teman sampai detik ini udah merasa susah banget deh Kak jadi Stefanus, udah gak akan bisa, yuk coba kita kembali dulu ke esensi. Coba kita lihat dulu nih esensinya. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allah. Kalau kata Markus 12 ayat 29-30, kita itu diminta untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa dan akal budi dan kekuatan. Alias, gak ada tuh alasan bolong-bolong doa, bolong saat teduh, hari ini iya, besok enggak. Minggu depan aja Kak, seminggu sekali aja baca Alkitabnya, soalnya hari Minggu. Atau seminggu sekali aja Kak berdoanya, kan soalnya berdoa cuma di hari Minggu. Gak ada lagi tuh alasannya, karena kalian udah punya akal budi. Kalau kalian punya kekuatan, kalian punya kesehatan, kalian juga bisa mengasihi Tuhan Allah. Kalian harus bangun hubungan yang personal dan intim dengan Tuhan Allah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mengasihi sesama. Pasti gak asing dong kata-kata ini. Kalau misalnya kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kenapa? Ya karena Allah telah mengasihi kita. Jadi kita harus saling mengasihi. Gampang ya teorinya. Terus dibilang juga kalau kita itu juga harus menegur dengan ucapan syukur. Gampang banget nih dibaca dari ayat Alkitabnya. Tapi susah nggak ya untuk prakteknya? Yang ketiga nih, yang sudah dilakukan oleh Stefanus sampai akhir hidupnya. Amanat agung, bersaksi. Matius 28 ayat 19-20. Amanat agung yang aku yakin teman-teman sebenarnya udah pada tahu. Kita diminta untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan, membaptis dan mengajar mereka. Nah, teman-teman ini kok kayaknya sulit banget ya Kak. Kayaknya di ayat Alkitab gampang aja gitu bacanya. Teman-teman jangan khawatir, karena Tuhan itu mengirimkan kepada kita Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melakukan 3 hal ini
dan juga mengingatkan kalau misalnya kita lupa atau maaf nih pura-pura lupa. Nah, kalau kata Lukas 10 ayat 3, kita itu memang seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Jadi jangan pernah menganggap diri kita itu kecil untuk bersaksi, karena Tuhan itu memberikan kita Roh Kudus untuk lebih kuat bersaksi kepada sekitar kita. Oke, langsung aja deh ke prakteknya, biar pada nggak bingung. Gimana sih cara bersaksi? Coba lihat di gambar ini. Apakah ini contoh yang benar ya? Ceritanya ada teman kalian yang misalnya dia tuh tidak percaya Kristus atau dari beda agama. Terus dia tuh cuma ya curhat biasa lah, ngechat kalian terus atau telepon ngomong kayak gue lagi overthinking nih. Terus kalian kan inget, wah aku harus bersaksi. Terus karena dia ngomong overthinking, kalian jawab, firman Tuhan dalam Filipi 4 berkata, jangan kamu khawatir bla bla bla. Apakah itu bersaksi ya? Terus ada lagi nih contoh kedua. Misalnya kalau dulu nih sebelum kita ibadah online, pas kita lagi ibadah onsite di gereja, misalnya ada nih teman-teman kita yang suka emang famous sih di Instagram, jadi harus bersaksi juga ke followers Instagram kalau dia lagi beribadah. Nah, pas lagi perjamuan kudus, live streaming deh dia. Hai guys, aku lagi perjamuan kudus nih, stay tune ya. Teman-teman, apakah ini cara bersaksi yang benar? Coba renungkan dulu. Nope. Ini bukan cara bersaksi yang benar. Tuhan Allah ingin kita bersaksi dengan cara yang penuh kasih, dengan cara yang penuh ucapan syukur, tidak dengan show off atau seakan-akan kita itu benar-benar terlihat seperti sangat-sangat holy, suci, tidak berdosa di depan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Enggak, teman-teman. Bersaksi itu bisa dengan cara yang sangat-sangat mudah. Teman-teman gak perlu untuk show off berlebihan, tetapi teman-teman bisa secukupnya. Kasih tahu dengan bahasa yang biasa aja, bahasa sehari-hari, bahasa yang memang kita lakukan seperti biasanya aja. Bagaimana kita bisa mencerminkan bahwa kita ini hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Kuncinya mudah. Sebenarnya, kita ini sudah diberikan hikmat oleh Tuhan Allah. Dan hikmat dari Tuhan kita itu adalah hikmat di atas segala hikmat yang ada di dunia ini. Jadi, no excuse ya teman-teman. Gak ada tuh alasan untuk bilang gak bisa atau bilang gak mampu. Coba dulu yuk. Mau dulu yuk. Nanti Roh Kudus yang akan memimpin kita, Tuhan Allah, Tuhan Kristus Yesus yang akan memproses kita supaya kita bisa bersaksi dengan cara yang benar. Nah, yang kedua adalah memegang kebenaran. Seperti Stefanus yang dari awal ketika dia dihujat, ketika dia dihukum, bahkan sampai dirajam batu, Stefanus tetap memegang dan menyatakan kebenarannya dalam hidupnya dia. Nah, ini yang juga harus kita lakukan teman-teman. Gimana sih caranya kita bisa bersaksi? Ya kita jadi saksi dengan cara menunjukkan diri kita sendiri. Kita bisa bersaksi bahwa hey, Tuhan Yesus Kristus itu tinggal diam di dalam kita. Jadi kita pun juga harus menunjukkan jati diri kita seperti karakter Kristus, yaitu menyatakan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Gak ada tuh namanya jempol lentur di internet. Jadi netizen, serang sana, serang sini. Gak ya teman-teman. Yuk coba untuk kita bisa bikin kata-kata yang lebih baik lagi, kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang penuh dengan semangat
untuk teman-teman di sekitar kita. Baik itu di sosial media, atau misalnya kalian mau telepon, atau sedang berbicara dengan teman, gitu ya. Walaupun, yes, pasti banyak tantangannya, pasti. Seperti Stefanus menemukan tantangan bahwa banyak haters yang ternyata gak suka nih sama Stefanus. Yes, pasti akan ada tantangan, tapi teman-teman, kuncinya adalah kita bisa serahkan ini ke dalam doa. Melalui doa, kita bisa mendapatkan kekuatan lagi untuk kita bisa mencerminkan jati diri Kristus melalui karakter kita sehari-hari. And don't forget untuk selalu menegur dengan kasih dan ucapan syukur. So, teman-teman, yuk jadi saksi, bukan sensasi. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa untuk doa syafaat dan doa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini tentang Stefanus, bagaimana Tuhan memakai Stefanus dengan luar biasa, dengan imannya dia yang hebat, yang dia tetap setia untuk bersaksi hingga akhir hidupnya. Tuhan, luar biasa sekali pengalaman hidup Stefanus, dan kami tahu Bapa bahwa itu tidak mudah, itu berat Bapa untuk bersaksi dengan setia. Akan ada banyak tantangan bagi kami di kedepan hari, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Roh Kudus Tuhan menjagai kami, Roh Kudus Tuhan menuntun hikmat daripadamu Bapa, memberikan kami pengertian dan keberanian untuk kami bisa bersaksi dengan cara yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini Bapa. Kami yakin ketika kami melangkah di hari kedepannya, kami jadi lebih kuat lagi bersama-sama dengan Engkau. Ya Bapa, pada hari ini kami khusus berdoa Tuhan untuk keadaan Indonesia yang sedang diserang COVID-19 yang semakin parah beberapa hari ke belakang. Kenaikannya cukup tinggi Tuhan. Kami mau bawa ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam doa. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang terkena COVID, kiranya Tuhan yang memberkati supaya kiranya boleh disembuhkan. Dan kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan agar mereka juga diberikan kekuatan dan kesehatan juga Bapak untuk boleh merawat para pasien. Dan kami mau bawa ke dalam doa untuk bangsa kami supaya Tuhan kiranya bangsa ini juga bisa disembuhkan dari penyakit COVID-19 ini Tuhan, dan dipulihkan kembali. Terima kasih banyak Tuhan. Mungkin dari masing-masing kami ada pergumulan pribadi kami Bapa yang selalu kami sampaikan di dalam doa. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar, dan Tuhan juga yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih banyak Bapa. Hari-hari ke depan kami tidak tahu seperti apa, tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Kristus, Tuhan yang akan menjagai dan memimpin hidup kami. Dan hari ke depan akan jauh lebih indah ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak ya Kristus Yesus untuk hari ini. Kami mau minta ampun juga Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami, pikiran, perbuatan, perkataan kami yang menyakiti hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengampuni seluruh kesalahan kami. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan. Usahakan untuk tetap di rumah dan jangan keluar kalau misalnya memang tidak ada kegiatan yang sangat-sangat penting. Okay? So, happy Sunday everyone and stay healthy. God bless.